Sudah. Ya. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina. Kamu mikir apa sih? Dulu pakai minyak wangi, pakai rambut, mikir apa? Sulit pelajarannya, Enggak. Enggak mikir. Ya wis. Ya gampang kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya, ya. Anak sekarang itu kalau mamanya kayak gitu, insya Allah lah, kamu harus pede. Cuma 2. Mbak Kakung dulu nggak ada tuh bilang kalau nggak ngerti tanya, nggak ada. Nggak disuruh mama. Sekarang aja mama nyuruh kamu kalau nggak ngerti tanya, soalnya zamannya sudah beda. Paling guruku yang ngomong, kalau nggak ngerti tanya. Nggak ada yang tanya. Mamanya Mbak Uti nggak bilang nggak gitu. Ibunya mama nggak bilang, bapaknya mama nggak bilang. Khusus kamu. Karena sekarang harus berpikir kritis. Kalau sudah pintar, jangan bohongin. Jadi beban negara apalagi. Minta. Nyogok. Mau sekolah nyogok. Tapi mama sekolah di swasta itu sih bener-bener spesial buat anak mama banget kayak gitu loh. Kalau kamu di negeri, modelnya itu kayak apa ya, belajar sendiri dikasih kayak gitu. Modelnya apa ya, kan pembelajaran tuh macam-macam. Ada model tanya jawab, ada model diskusi, ada pakai audiovisual kayak gitu ya. Jadi seneng kamu kan di sana? Bismillah. Susunya sayang. Nggak mau. Nggak apa-apa. Kerja di luar negeri. Jadi pencetak devisa. Ya. Minum. Kurang. Air putih nggak suka. Sukanya terus. Pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kesedak. Arab, bahasa Arab. Mama tuh dulu Honocoroko dulu. Habis itu bahasa Arab. Mama kayak review ingatan ya. Ngantar sekolah anak aku. Tadi Pak suami aku gak perlu buat lah, gak usah buat ya. Ya udahlah. Untuk anak aku, demi anak aku ya. Aku mau bikin aja. Ini mama belajar pakai spring roll pastry yang ini kayak gini. Lebih kecil kayak gitu, harus telaten. Aku berapa menit ya, aku sudah dapat segini nih. Kecil-kecil tapi kecil banget tuh. Langsung 50 biji. Sebenarnya lebih kecil-kecil kayak gitu ya, dijualnya kalau 500 tuh sebenarnya wis bati sakjane. Tapi kan orang nggak mungkin ya kalau kecil-kecil belinya sedikit kayak gitu, paling 10.000 kayak gitu. Sekali beli 10.000, kalau dijual 2.500-an apa 1.000-an kayak gitu. Biasanya beli kadang 2. Kadang-kadang loh kalau orang nggak punya uang itu 2.500, beli 2 5.000 cuman ya. Kalau kecil kayak gitu biasanya 10.000, kelihatannya murah kan, 500-an kayak gitu. Ini harus cepat habis loh ya. Kulit lumpia ini harus cepat habis. Soalnya kan aku sukanya itu ini loh, takutnya itu sulit, tapi alhamdulillah mudah ya ini ya. Aku nggak ada isian lagi, aku simpan lagi aja di sini. Sebaiknya sih diperkirakan kayak gitu loh. Mau gini nanti kayak biasanya ditinggal beberapa menit. Aku tumpui aja sama wajan tadi, wajan panas atau panci ya, alasnya itu biar cepet anget. Kalau enggak ya pakai itu microwave. Dah. Cemilan sendiri buat anak aku lebih hemat kayak gitu loh. Menurut aku sih lebih hemat ya daripada aku ngempet makan kayak gitu loh. Oh, ikan asin ya, aku ikan asin nih, sebentar. Ikan asinku tak taruh sini. Enggak lah, itu kan aku ala-ala deskripsi aja ya. Beli 5 kilo juga nggak apa-apa kalau punya uang. Aku cuman beli 1 kilo.
sisanya segini. Ikan asinnya aku taruh di pakai tisu, bawah dialasi tisu kayak gitu loh. Aku belinya cuman 5 kilo. 5 kilo. 1 kilo. Aku lupa 15.000 apa 25 ya. Kayaknya 15.000. Pikun banget sih, masa 15.000 ya. 25 kayaknya. Aku tuh suka lupa. Kecuali ada harganya kayak gitu. Aku cuman ngomong kayak gitu ya di pasar ya. Di pasar tempat pelelangan ikan, pelelangan ikan. Terus ya aku lanjut mau ya aku pusing juga. Pokoknya mama perawan ya, ibu gak perawan tak kon aku. Mesti ayo ibu gak perawan. Ndi ono ibu perawan. Udah aku mau pokoknya aku perawan duit bapake ngono aku. Aku gak sok. Lho kok sok mentang-mentang yo kon elek, makane gak di metang dhisik ngono. Coba kon ayu lak diteng dhisik. Bola aneh-aneh. Mitos bojoku gak oleh timbang marah-marah. Cuman ya aku gak elek-elek temen iki. Kok kono sing metengi jarene. Kono sing meteng. Anak loro to kondi ngono lho. Ini buat anak aku ya. Lagi liburan aku bikinkan banyak loh lumpia. Ala-ala lumpia Semarang ini loh aku bikinnya. Tapi agak lembek. Lumpia Semarang. Ini lumpia Semarang. Oh no mana lumpia Semarang. Cili-cili loh. Ini coba kamu lihat ini ya. Hampir sama dengan sendok loh. Sendok segini. Kecil sekali loh. Duwe modal ngono ya. Jual di tempat kayak gini lumpia Semarang tuh ya banyak loh ya. Tapi kalau 1000-an kayak gini apa ya nggak mahal ya. Kalau 500 sih ketok murah. Tapi gak kira tuku paling minimal 10 ya. Tuku kurang 500 gak kira. Masa tuku kurang 500. Ini kira-kira aja ya. Aku nggak tahu ya yang masarkan itu loh. Aku mau titip. Aku kemarin bikin yang ukurannya besar. Itu kira-kira harganya tuh 2.500-an kayaknya. Tapi aku kan bukan kulitnya aku nggak bikin sendiri. Jadi ya begitulah. Kalau bikin sendiri kan lebih tebel kayak gitu. Tapi aku suka yang kayak gini. Udah ya. Buat anak aku. Kan aku goreng setengah matang aja ya. Disimpan dalam kayak gini sih nggak apa-apa. Tapi nantinya gosong. Ini terlalu gosong, digoreng setengah matang aja. Kalau mau buat anak sendiri kayak gitu loh. Kalau mau dijual ya digoreng semuanya. Setengah matang juga kalau nggak habis segini nggak habis ya. Cilik untuk apa? Untuk sajian bagus. Kalau lupa Semarang kan kering nggak gitu. Mungkin beda tepung beras mungkin ya. Kalau ini agak lembut. Ini boleh disimpan dalam keadaan kayak gini atau kayak gini, atau digoreng setengah matang boleh juga, aman kok loh, aman, tinggal digoreng aja kayak gitu. Aku taruh sini aja ya, nanti anakku fresh pulang sekolah. Anakku satunya masih libur. Taruh situ aja, aman. Di bawah kayak gitu. Aku kulkasnya model kayak gini sih. Ya gak bisa. Memang uangnya ada ya untuk nyimpen kayak gitu loh. Realistis saja. Suamiku, aku minta kulkas baru. Udah punya utang kayak gitu, beli kulkas berapa harganya. Ini mahal ini. Zaman dulu ini aku minta yang gak ada ininya, gak ada bunga esnya. Tapi kok ada bunga esnya ya. Tapi katanya biarin aja. Awet sampai sekarang. Tahun 2000 sampai 2025. Alhamdulillah aku pakai mereknya tuh Toshiba. Tapi dia tak tak iku ya. Yang karaten tak cet-cet. Oh. Ini kalau gunting segini. Mengapa perbandingannya bukan sentimeter ya? Aku gak ada garisan. Ini pakai gunting aja nih
gunting ukuran gede ini ya. Loh, setelapak tangan sejari. Kayak gini loh. Kayak gini loh. Kayak gini loh. Loh. Berapa senti ya? 3 senti. Ya, 3 sentian. Aku pakai sambal ini enak. Hot lava ini enak banget. Delicious. Enak banget. Aku merek apa ini? Aku udah gak baper lagi kayak gitu loh. Ini apa ya kayak gitu. Aku udah baper lagi. Ya pokoknya aku udah ngomong, udah ada akte cerai, akte nikah itu. Udah akte nikah itu sudah alhamdulillah kayak gitu. Ini enak kan? Selamat sarapan. Ada akte cerai itu juga tenang kalau mau nikah lagi kayak gitu loh. Kalau sudah akte nikah itu sudah pacarannya aman. Pak suami aku kayak gitu. Maunya kos. Iyalah. Pak suamiku aku gak mau. Rongono kan kalau mau bohongin Tuhan ya gak apa-apa lah. Aku mau kos sebentar aja. Pasti bapakku cair kayak gitu loh. Langsung cash. Is king. Lunas is cantik. Lunas is cantik. Iyalah. Sekedip aja aku bisa cantik katanya Pak suami aku. Ya suami yang mana? Iyalah halusinasi kok terus. Ya sekarang aku mau makan mie sedap goreng. Soalnya makan ikan asin beberapa hari itu ya nggak sampai udah habis setengah kilo. Itu gorokanku itu loh rahang. Kalau masih muda mungkin nggak pernah aku sakit rahang tuh luka. Bapakku untung ya masih luka. Kayak ada yang luka, pokoknya bukan sariawan sih kan terpusat kayak gitu. Masih mungkin kayak capek ngunyah kayak gitu loh. Kalau sariawan harus minum vitamin C dulu. Bapakku pernah tuh ya. Bapak sakit ininya. Lak-lakan kalau Madura itu pakai bahasa Madura itu lak-lakan itu sakit kayak gitu. Aku cuman enggak tahu, aku diem aja. Aku mungkin ngomong, "Bapak makan apa?" gitu aja. Soalnya aku bingung itu sama 10 tahun aku harus nyicil kayak gitu. Aku sekolah di sekolah bagus, memang tak bagus. Soalnya itu Islam, pokoknya sekolah agama itu termasuk sekolah di atas sekolah negeri loh ya. Menurut aku kualitas agamanya lebih banyak jamnya kayak gitu loh. Dari mengaji, kalau dari sekolah Katolik dulu namanya juga lebih mudah sih sebenarnya kayak gitu. Enak, gak ada Arabnya kayak gitu. Aku cuman ngaji di rumah aja kayak gitu. Pas SD tok loh aku ngaji kayak gitu. Pikir-pikir ada sekolahan ini, tak pikir langsung kerja ya. Aku gak ngerti juga itu. Ada pelatihannya juga, kayak gitu. Pelatihannya bayar kayak gitu. Oh bayar ya apa-apalah kayak gitu. Ada ikatan kontrak juga cuman 2 tahun sih kayak gitu. Boleh ikut boleh enggak, aku lupa gak tanya kayak gitu. Alah cuma 2 tahun aja. Terus lama-lama tak pikir gak apa-apa gak ngajar ya. Habis itu teman aku yang ngajak itu sekarang di Jogja kayaknya. Ayo ngajar, Bu. Iya harus mengabdi 2 tahun kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Aku ada yang ngajak, ada aja jalan itu ya untuk cari pengalaman itu. Kayak gitu terus aku, ya makanya jangan sampai ya kalau pingin mikir bapak ibunya ya, dia di mana sampai kayak kacung dan babu kayak gitu loh, di perantauan kayak gitu, kerja kayak gitu. Aku suruh mikir bapakku sakit kayak gitu. Lak-lakan itu sakit ya. Sekarang itu mungkin penyakitnya orang tua atau penyakit suka makan apa suka ikan asin. Bapakku padahal dijaga banget makannya sama ibu, itu tahu tempe dikukus kayak gitu. Nggak mau pedes, kacang kayak gitu. Akhirnya nikah juga di rumah ya nikah kayak gitu loh. Tapi aku udah antisipasi bapak kayak gitu. Aku cari yang punya gaji aja daripada orang kaya kayak bapak. Ibuku ditinggal ngaji ibuku ditinggal nikah kayak gitu. Pak suami aku jangankan apa ya kayak gitu, mau jalan-jalan naik haji aja ya, kalau mampu ya naik haji enak kan kayak itu, nggak harus kaya, nggak harus mampu kayak gitu. Dia nggak ada tuh kepingin naik haji, nggak pernah kayak gitu.
oh nggak kepingin naik haji ya itu. Soalnya kalau naik haji itu memang mudah sebenarnya kalau nabung, dia nggak nabung. Aku nabung demi anakku aja kayak gitu. Tapi nggak ada kepinginan Mas Sayo itu pingin naik haji kayak gitu. Mungkin lebih mudah soalnya temennya ada yang sukses banyak kayak gitu, tinggal dikasih free pass kayak gitu. Aku dikasih enggak ya? Kamu bayar sendiri. Ya dulu sarimi, indomie, bisdap, apa aja aku tuh suka. Bumbunya diaduk dulu. Anakku bawang goreng nggak suka. Padahal mbak petani bayang bawang goreng loh. Padahal mbak petani bawang goreng loh ya. Bawang goreng, bawang merah loh ya. Kayak gini. Oke, ini kayak gini. Udah kayak gini. Udah tinggal di kayak gini aja. Mudah kan? Naik haji itu kalau punya warisan mudah, tinggal jual kayak gitu. Kalau mau nabung, tapi sekarang antri ya, kayak gitu loh. Antri loh, makanya jangan sampai kalau naik haji apa umroh kayak gitu loh. Sekarang wisata religi agama Islam aja kayak orang Kristen ya, kalau ke Eropa itu jalan-jalannya nggak sambil jalan-jalan religi namanya kayak gitu loh. Umroh kalau Islam umroh kayak gitu, perjalanan religi itu namanya umroh. Kalau di Kristen tuh namanya apa ya, aku lupa. Ada loh, nggak cuman berziarah. Kalau agama Kristen beribadat juga ya, aku lupa, aku nggak tahu, aku nggak pernah ikut. Nggak ada dulu, kalau ada di SMPK zaman dulu ada wisata religi kayak gitu. Aku ke Sendang Sono aja nggak ikut. Ke Jogja nggak boleh, sama ibu aku ke Jogja nggak boleh. Ke Sendang Sono bu, aku mau ke Sendang Sono retreat. Kalau di Malang boleh retreat. Di mana tuh di Malang ya, lupa aku. Nongko Jajar. Kalau di Sendang Sono di Jogja nggak boleh, kejauhan. Aku mau makan dulu ya, kayak gini aja. Nggak apa-apa, Bapak suami aku tanggal muda, hemat-hemat. Kalau ada sisanya kalau ada sisanya baru ditabung kayak gitu. Siap kayak gitu. Aku aja nurut sekarang. Pokoknya gak oleh jaluk cerai yo. Iya. Aku sudah mandi tuh, bersih ya, kayak gitu aja. Pokoknya badan bersih. Rumah aku kan udah alhamdulillah ya, nggak semen kayak gitu, udah keramik kayak gitu. Terus harus bersih, gosok gigi. Kalau dulu tuh pernah pasta giginya nggak ada, untung depan rumah itu jualan pasta gigi kayak gitu loh. Udah kayak gitu. Terus kayak gitu aja, aku setiap hari mau ke kamar itu kayak mau sholat sebenarnya. Nanggung sebenarnya ya kalau aku nggak sholat itu kayak gitu loh. Tapinya tuh aku itu kayak apa ya, khusuk kayak gitu, harus butuh khusuk. Suami aku ada suara kayak gini loh, kenapa aku nggak khusuk kayak gitu. Siapa yang bilang? Ustadz siapa kayak gitu. Aku diam aja, tapi sebenarnya itu bener loh kayak gitu sebenarnya. Tunggu kamu tenang daripada gila kayak gitu, pura-pura gila kayak gitu loh. Kan mending ada suara kayak gitu. Tapi suara yang mana yang kamu yakini, itu aja yang ikutin kayak itu, yang diikutin kayak gitu. Udah, semoga nggak ada lagi ya kayak gitu, keadaan bumi darurat kayaknya. Aku mau nonton TV kayak gini, enak banget jadi istri Pak suami aku sebenarnya kalau nggak ngutang kayak gitu loh. Sabar sebenarnya. Kelihatan tuh mulai umur perkawinan aku tuh dulu kayak gitu. Nggak ngomong ya kalau aku kalau mau bohongi Tuhan kayak gitu. Aku nggak, sebenarnya nggak ada niat kayak gitu. Kan dulu ada ya yang pacarannya itu ke situ kayak gitu. Tapi aku nggak kayak gitu loh. Nggak sampai lah aku di Rungkut itu, nggak sampai. Kalau di kosannya Pak suami aku nggak tahu ya. Kotor sekali kos-kosannya itu. Kempro banget sih kos-kosanmu kayak gitu. Air kurang kayak gitu, nggak ada airnya. Kalau di kosanku aman kayak gitu loh. Nggak boleh orang masuk itu, nggak boleh. Bahkan aku pernah tuh aku minta tolong Pak suami aku mau Pak suami aku Pak siapa? Suamiku tuh sekarang kayak gitu. Suami sekarang salah ngomong. Pokoknya dia tuh mau memperbaiki Windows aku kayak gitu. Nggak boleh masuk. Ya sudah, nggak boleh masuk kayak gitu. Aku ngerental aja akhirnya kayak gitu loh. Aku coba ya Pak suami aku itu bilang kayak gitu. Udah beli rumah baru aku terpikir itu. Kok udah ngontrak aja. Nggak pernah sih ngomong kayak gitu. Kok udah ada ngasih solusi kamu kalau
orang kontrakan itu maksudnya banyak utangnya jadinya kayak gitu. Kalau kamu sekolah biasa-biasa aja sebenarnya, tapi aku takut kayak gitu. Terjun di masyarakat itu nggak mudah kayak gitu aku. Aku nggak ada sepeda motor kayak gitu loh. Terus aku mau cari bambu di mana? Kalau ada tugas, tugas cari bambu kok ada ya sekolah tugas cari bambu. Ya kalau di desa pikirku. Pak suami aku nggak bilang ini desa juga kayak gitu. Ya tapi kan deket kecamatan kayak gitu. Gak ada pohon bambu di sini. Tapi aku sekarang udah ada ya yang jualan bambu kayak gitu udah ada. Dulu bapakku tuh beli bilik aja kayak gitu. Aku belinya di deketnya Bung Rarsih itu ya. Padahal aku pas kontrak itu sudah tahu ya, bapakku bilik itu beli di sana naik motor sama dulu yang kerja di rumah aku kayak gitu, tetangga aku dulu kayak gitu. Bapakku udah kayak gitu. Di mana panggil tukang aja. Siapa Pak kayak gitu. Mau dibangun pakai batu. Gak usah kayak gitu aku. Bilik aja, bilik dari bambu kayak gitu. Mungkin bapakku heran juga ya, di kota kok Lilik maunya kayak gini. Ya wes pokoknya kalau aku kontrak itu sehemat-hematnya. Kan Pak suami aku berapa ya dikasih bapaknya, dikasih ibu aku kayak gitu. Ibu aku sih waktu itu lupa aku ngasih apa. Waktu itu pas tidak punya uang apa ya. Ya mesti gantian kayak gitu loh. Kok gak bilang kayak gitu kalau kontrak itu. Kamu sih nyetelinnya sama warisan, gak sama gaji aku. Gajimu juga udah menurut aku lumayan loh, kayak gitu loh. Daripada gajiku kayak gitu. Aku sudah sinting, gila, disuruh kerja, kayak gitu loh. Yang nyuruh kerja. Nonton TV aja digaji loh. Satu-satu kayak gitu. Asik kan ya kalau aku jadi anak presiden kayak gitu. Nonton TV digaji loh. Dikasih kayak gitu. Poin, ngasih poin tuh loh. Kamu nggak, kalau kenapa ya teman aku ya itu kan kayak gitu memang sulit sih kalau pemilihan. Aku hebat banget ya Pak SBY, demokrasi itu niru kayak gitu di luar kayak gitu loh. Duplikatnya kan apa itu, mazhabnya itu luar loh, demokrasi itu kayak gitu loh. Di desa dulu ya, coba di desa dulu kayak gitu loh. Aku udah tahu bapakku kepala desa keberapa aku nggak tahu. Dulunya kepala dusun mungkin ya, aku nggak tahu. Sejarahnya itu ada sekolahnya kayak gitu loh. Kalau mau sekolah itu di FISIP itu loh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kayak gitu loh. Itu ada jurusannya. Kenapa adik aku kayak gitu loh. Kan cuma guyon kayak gitu loh. Aku nonton lagi kalau beneran ya itu sekolah politik. Kalau pingin spesial ahli kayak gitu di sekolah di jurusannya kayak gitu loh. Bapakku petani ya, sarjana petani aja kayak gitu. Aku gak kepikiran. Senang aku lihat family channel gitu, senang banget. Cuman channelku gak tahu aku kayak gitu, kena hacker nggak apa-apa lah, turutin aja kayak gitu loh. Toh teknologi itu tidak ada jeleknya kayak itu. Anakku besok nonton, mas santai banget kamu mau meres, apalagi istrimu kaya kayak gitu loh. Nanti kalau saatnya aku pulang aku pasti bertani sama sepupu-sepupuku. Tuh. Pakai jilbab, aku mau angkatin jemuran dulu ya, mau jemput anakku, sekarang udah asar. Tadi ada adzan, aku ketiduran. Udah penuh ya, udah penuh. Aku berangkat jemput anakku. Nah, ditinggal dulu. Aku nggak pernah tuh cucian tuh ya, kalau numpuk aku lebih sumpek kayak gitu. Tapi kalau udah dicuci, aku lebih tenang. Nggak, aku berangkat dulu ya. Oh, dadah. OTW. Pak ya. Udah sampai sekolah aku. Aku tuh merasa sekolah sejak anak keduaku agak IQ-nya kayaknya lebih rendah dari kakaknya. Aku ekstra berdoa ya. Iyalah. Udah sama anak aku, ini efek pelacuran, aku jadi kayak gitu. Yang subscribe, kebanyakan ngomong subscriber, padahal pelacurnya karena gak masuk sini, tahu nggak? Ayo sayang.
senengan dek untuk rumah. Anak aku nggak tahu, ajinya nggak aku kontrol karena agama itu urusan anakku dengan Tuhan, aku dengan Tuhan, beda tanggung jawab kayak gitu loh. Tapi paling besar tuh tanggung jawab suami. Surganya suami itu ya kayak gitu, surganya istri tergantung surganya suami kayak gitu. Ya aku beruntung sih punya anak pejabat, adik aku, makanya aku nggak suka sekali kayak gitu loh. Sebenarnya nggak suka aku. Bapak aku aja, semoga kamu dapat anak pejabat kayak gitu. Kenapa nggak aku sendiri ya yang jadi pejabat, didoain bapak aku kayak gitu loh. Bersaing kayak gitu, adikku kan PNS kan, pegawai bank, dua-duanya laki-laki itu kayak gitu. Sebenarnya aku nggak dibolehin sih sama bapak suami aku, minta sama adik aku kayak gitu. Tapi kalau gak diminta ya aku marahnya kayak gitu. Ayo cari hutangan, wih pelacur yang aku hutangin. Aku balik nonton TV aja kayak gitu loh. Sumpah aku, ada kan gampang lah jemuran itu kayak gitu. Kabinet bayangan aku. Posisi paling aman tuh sebenarnya aku kayak gitu. Jadi aku nggak ngadu-ngadu kayak gitu loh, sahabat aku sama mantan-mantan pacar aku kayak gitu nggak bersaing, mereka support aku kayak gitu loh, dalam artian ya laku dong. Rumah aku buat rumah Padang kayak gitu loh. Maksud aku tuh sebenarnya loh, kalau pak suami aku ada di saat itu kayak gitu, aku terus apanya kayak gitu, kamu istrinya aja kan kayak gitu ya. Kalau aku sama adik aku kan tahu bapak aku kalau perempuan itu harus di belakang kayak gitu. Padahal yang nangisin ibu aku jadi kepala desa itu aku mau bu, aku setuju. Padahal itu aku gak punya uang ya, tapi aku berkuasa, diperhatikan sama ibu aku, pendapat aku kayak gitu. Kalau mau ibu yang mau nyalon harus jadi calon tunggal, gak ada calon lagi kayak gitu. Kayak gitu aku capek sekali aku. Aduh, rumah Padang ya di Probolinggo tahu nggak harganya berapa? Adik aku tuh kayaknya porsinya Mbak sedikit. Mbak Lili itu jangan terlalu makanan terus. Aku soalnya sama adik aku tuh suka makanan, tapi aku sama adik aku itu nggak pernah kayak gitu. Jaraknya berapa tahun ya? 78 sama 76. Kalau satunya tuh 74 kayak gitu, 75, 74 berurutan kayak gitu. Padahal bapak aku tuh akte kelahirannya tuh lupa 10 Juli semuanya. Jadi adik aku sama aku tuh sama-sama 10 Juli. Heran juga, Pak, kenapa tuh? Wes gak popo. Jadi aku pakai surat keterangan. Pakai surat keterangan aku. Jadi kalau ini benar-benar anak dari haji kayak gitu. Kemudian tanggal lahirnya aja betulkan kayak gitu. Adikku November, kemudian yang satunya itu adikku tahun 78, 88, jauh sekali kan jaraknya kayak gitu loh. Jadi aku nggak kayak adik aku, lebih deket sama bule aku kayak gitu ya. Sekarang bahasa sekarang tante kayak gitu loh. Ibu aku tuh beda sekarang kan, tergantung mertuanya ya. Aku dipanggil mama papa. Habis itu adik aku perempuan, aku bilang adik perempuan aku ya. Kalau adik laki-laki aku terserah dia mau panggilannya apa, kan dia kepala keluarga ya kayak gitu loh. Dalam arti bencong tuh sebenarnya tanda petik sih. Aku bilangnya tuh nggak tahu ya, aku ya mungkin pas suaminya istrinya lagi hamil mungkin kayak gitu loh. Terus habis itu bencong kayak gitu. Itu aku kalau sama adik aku kayak gitu sih, bencong to the point. Kalau marah itu ya, kalau guyon sih, kalau marahan jarang aku. Kalau marahan juga ya biasalah bencong kayak gitu. Aku tapi jarang aku bertengkar sama adik aku, kecuali masih kecil kayak gitu, cakar-cakaran. Dulu ada bekas di sini, dicakar adikku perempuan gara-gara permen sugus itu ya, warna merah, ungu, grape ya, oranye. Adik aku minta warna tuh, adikku bertiga kan ya, jaraknya dikit tuh. Wes aku aku suka merah kayaknya. Apa adikku ya yang suka merah? Pokoknya dicakar kayak gitu loh. Aku dicakar sama adik aku yang merah kayak gitu loh. Apa merah? Kalau baju merah menurut aku itu
aku nggak mau kalau warna merah dibelikan sama ibu aku. Itu aku marah nangis sekali. Itu warna deso banget, merah bata itu. Warna deso banget kayak gitu loh. Aku kalau dikasih baju itu mesti dibelikan baju mesti kembar sama adik aku kayak gitu. Padahal jaraknya itu, tapi akhirnya tuh tinggian adik aku kayak gitu ya. Aku bilang cantikan adik aku kayak gitu. Tapi warisannya itu aku lebih deket pinggir jalan, lebih deket sungai kayak gitu loh. Sama bapak aku pokoknya gimana caranya anak pertama aku jadi pegang posisi strategis kayak gitu loh, dalam pertemanannya, dalam percintaannya, dalam kehidupannya. Sebenarnya semua anaknya sih, bagaimana aku benar-benar menjadi pemenang kehidupan kayak gitu loh. Aku sekarang mau nonton TV ya, aku belajar puasa lagi. Sebenarnya aku nggak tahu ya, kadang-kadang puasa itu gelegean. Jam berapa ya aku kalau pas kerja itu, jam 3 itu ya. Mbak, aku poso kok gelegean ya. Ayo, aku poso kok gelegean lah. Ya meneng aja namanya sesama kerja kayak gitu loh. Kan Kristen kayak gitu loh. Gak tahu ya pencernaan jam belajar lagi ya. Ya kayak gitu loh. Aku seneng banget kayak gitu di perbedaan tuh aku sebenarnya enjoy kayak gitu, lebih saling menghargai kayak gitu. Apa jodoh sekufu itu harus yang tinggi sekali sama yang kecil kayak gitu. Aku kan sama pak suami aku cari yang sekufu itu, pikir aku seimbang kayak gitu. Dia punya bule yang sepantaran, Pak Le yang sepantaran, aku punya bule yang sepantaran kayak gitu. Itu menurut aku gak lihat sih sisi orang tua, profesi orang tua. Kalau dia suka ya aku ayo, kalau dia bosan aku juga sama kayak gitu loh. Ngomong aku tak delok TV sih ae. Capek aku tadi sebenarnya sama pak suami aku, udahlah nggak usah bikin kayak gitu. Tapi aku merasa hati aku belum tenang kayak gitu loh. Adikku gimana, aku konfrontasi banget kayak gitu di Facebook. Kalau dia baper gimana kayak gitu loh, dia bingung kayak gitu. Tapi sebenarnya dia apa nggak kenal ya sama teman seangkatan aku kayak gitu loh. Padahal saudaraku banyak yang seangkatan aku kayak gitu, yang jadi teman pak suami aku juga kayak gitu, perempuan laki-laki ada kayak gitu loh temen aku. Bingung aku, sekolah di negeri tuh gimana ya rasanya SMP. Anak aku udah jalanin SMP, SMA negeri. Tapi kalau anak aku yang ini kayaknya dia itu agak gak kayak akunya, kayaknya kayak aku. Kayak aku yo. Tapi nggak apa-apa, semangat Cikmal, semangat. Hari spesial ini. Kayak gitu aja rumah. Itu toples kosong ya. Kamu toples kosong taruh di situ gimana? Itu maksud aku jajanan kalau aku beli, aku tinggal masukkan. Mana uangnya? Aku jajananku tak siapin loh ya. Gak ono isine. Cek enake deh delok TV pakai AC. Habis itu nonton YouTube, gak bikin YouTube juga. Hah? Gak bikin YouTube juga. Suamiku suka makan pisang. Yang bantuin kan suamiku. Ini berapa nih kak? Oh, 120.